Perang Cina versus Amerika diprediksi berakhir dengan kekalahan Paman Sam. Ini keunggulan PLA. Cina dan Amerika kini terus memasang kuda-kuda guna memenangkan perang di Pasifik Timur yang meliputi kawasan Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Militer Amerika terus memperkuat diri dengan menghadirkan kapal induk, pesawat pembom, hingga drone canggih pembunuh. Ternyata ini belum cukup untuk mengalahkan Cina yang sudah sukses membangun militernya menjadi kekuatan raksasa dunia. Keuntungan Amerika dan lokasi perang berada di dekat daratan Cina sehingga negeri komunis ini mungkin akan mengalami sangat banyak korban manusia maupun harta benda. Selain itu, Amerika juga punya sejarah panjang terkait pengalaman perang baik US Army, US Air Force maupun US Navy. Belanja besar-besaran Cina untuk pertahanan dan persenjataan militer membuat para pejabat dan pakar Amerika mengemukakan kekhawatiran bahwa Amerika tidak akan bisa membela Taiwan dalam perang. Belanja pertahanan Cina tahun ini diperkirakan naik menjadi 6,8%, sedikit naik dari peningkatan tahun lalu. Perdana Menteri Cina, Li Keqiang, mengatakan dana tersebut akan memperkuat kekuatan Cina melalui reformasi sains dan teknologi dan pelatihan personel yang cakap. Dia menambahkan, menurut Presiden Cina, kami akan meningkatkan pelatihan dan kesiapsiagaan militer di semua bidang, membuat rencana keseluruhan untuk menanggapi resiko keamanan di semua area dan untuk semua situasi, dan meningkatkan kapasitas strategis militer untuk melindungi kedaulatan, keamanan, kepentingan pembangunan negara. Presiden Cina Xi Jinping, berulang kali mengatakan kepada pasukan tentara pembebasan rakyat untuk siap berperang setiap saat tahun ini. Melansir dari Express.co.uk Minggu 28 Maret 2021, David Ochmanek, penjabat atau mantan pejabat senior Departemen Pertahanan dan asisten permainan perang War Games untuk Pentagon di think tank Rand Corp, mengatakan Amerika sering kalah dalam simulasi konflik dengan China. Beijing memandang Taiwan sebagai provokasi atau provinsi yang memisahkan diri dan berambisi untuk mempersatukan kembali dengan China daratan. China bahkan mengancam akan melakukannya dengan kekuatan militer. Ochmanek berhasil serius atau berbagi hasil serius dari simulasi konflik antara China dan Amerika mengenai Taiwan, dengan Amerika berperan sebagai tim biru versus tim merah Beijing. Pejabat itu mengatakan simulasi invasi China ke Taiwan sering membuat angkatan udara pulau ini musnah dalam beberapa menit. Ochmanek juga mengatakan simulasi yang diadakan di pangkalan udara Amerika di seluruh Pasifik akan diserang dan kapal perang serta pesawat Amerika akan dicegah oleh persenjataan rudal China yang besar. Dia menambahkan, bahkan ketika tim biru dalam simulasi kami dan permainan perang menginvestasikan atau mengintervensi dengan cara yang ditentukan, mereka tidak akan selalu berhasil dalam mengalahkan invasi. Berbicara kepada NBC News, Ochmanek menambahkan kekuatan militer Cina telah berkembang secara dramatis selama dekade terakhir. Philip Davidson, komandan ke-25 dari Komando Indo-Pasifik Amerika, baru-baru ini memperingatkan senator bahwa Amerika kehilangan keunggulan militernya atas Cina. Dia mengatakan kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat, kami mengumpulkan resiko yang mungkin mendorong Cina untuk mengubah status quo secara sepihak dalam sebelum pasukan kami bisa memberikan tanggapan yang efektif. Taiwan jelas merupakan salah satu ambisi mereka dan saya pikir ancaman itu nyata dalam dekade ini, pada kenyataannya dalam 6 tahun ke depan. John Ochelino, calon penerus Davidson, juga mengatakan kepada senator pada hari Selasa bahwa Taiwan adalah prioritas nomor 1 Beijing. Dia menambahkan, pendapat saya bahwa masalah ini lebih dekat dengan kita daripada yang dipikirkan kebanyakan orang dan kita harus mengambilnya. Presiden Amerika Joe Biden telah mengakui China sebagai saingan terbesar Amerika. Dalam panggilan telepon pertamanya dengan Xi Jinping, Gedung Putih mengklaim bahwa Biden menggarisbawahi keprihatinan mendasarnya tentang praktik ekonomi Beijing yang memaksa dan tidak adil, tindakan keras di Hong Kong, pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, dan tindakan yang semakin tegas di wilayah tersebut termasuk menuju Taiwan. Taiwan mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka telah mencatat serangan terbesar yang belum dilaporkan oleh Kementerian Pertahanan pulau itu dari China. Kementerian itu mengatakan 20 pesawat timur China atau militer China memasuki zona identifikasi pertahanan udara Taiwan dan menambahkan angkatan udara mengerahkan rudal untuk memantau serangan ke bagian barat daya zona identifikasi pertahanan udaranya.
Militer Amerika khawatir agresi militer China ke Taiwan terjadi dalam waktu dekat. Amerika Serikat kini mulai khawatir akan nasib sekutunya Taiwan yang kini terasa semakin mendekati ancaman China. Bahkan petinggi militer Amerika baru-baru ini memperingatkan terjadinya agresi militer ke Taiwan dalam waktu dekat. Konflik antara China dan juga Taiwan diperkirakan akan muncak dalam waktu yang dekat. Admiral Angkatan Laut Amerika baru-baru ini mengatakan bahwa agresi militer China ke Taiwan akan terjadi lebih cepat dari dugaan. Admiral John Aquilino memperingatkan pada hari Selasa bahwa ancaman agresi China terhadap Taiwan mungkin lebih dekat dari yang diperkirakan. Pejabat militer Amerika kabarnya akan dipimpin atau memimpin Komando Indo-Pasifik Amerika juga menekankan bahwa hal tersebut akan menjadi tantangan bagi aliansi Amerika dan juga Jepang dalam mengontrol keamanan regional. Pendapat saya adalah masalah ini lebih dekat dari yang dipikirkan oleh banyak pihak. Yang kita harus bersiap, ungkap Aquilino, Komandan Armada Pasifik Amerika dikutip dari Kyodo. Berbicara di hadapan Komite Senat untuk Angkatan Bersenjata, Aquilino memang tidak menyebutkan secara pasti kapan agresi militer akan terjadi. Namun menurutnya saat ini China sudah memiliki kemampuan yang lebih dari cukup untuk menyerang Taiwan. Pecahnya agresi China terhadap Taiwan sebelumnya juga telah disampaikan oleh Admiral Philip Davidson, mantan pemimpin Komando Indo-Pasifik Amerika awal bulan ini. Davidson menyinggung kemungkinan agresi tersebut akan terjadi dalam 6 tahun ke depan. Pernyataan ini juga ia sampaikan di hadapan Komite Senat yang sama. Dikutip dari Kyodo, Aquilino menolak untuk mempertimbangkan penilaian Davidson termasuk mengenai perkiraan waktu dari tahun ini hingga tahun 2045. Tapi dia sepakat bahwa kekuatan militer China untuk melawan Taiwan memang sangat berbahaya. Taiwan yang berpisah dari China daratan setelah Perang Saudara tahun 1949 kini masih dilihat China sebagai provinsi pemberontak. Sejak saat itu, China terus berusaha untuk menarik Taiwan ke administrasinya. Di sisi lain, melalui hubungan tidak resmi dengan Taiwan, Amerika harus terus membantu Taiwan untuk mempertahankan paham demokrasi yang dianutnya dan berdiri sendiri tanpa campur tangan China. Sementara itu, diberitakan sebelumnya,